Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga?
Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kukasihi. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, kita bersuka cita, kita bersyukur kalau kita boleh ada lagi di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di studio, di gereja, maupun ada di rumah Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini masih ada kesempatan untuk kita beribadah meskipun secara live streaming. Tapi saya percaya waktu 2-3 orang sama-sama memuji Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan saya percaya semua kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, mari Bapak Ibu yang di rumah sama-sama kita satukan hati kita. Pagi ini kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami kalau ada lagi boleh ada lagi di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kekuatan kesehatan selalu kami nikmati itu. Hari lepas hari kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Betapa dahsyatnya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap memuji Tuhan. Dan kami tahu setiap doa kami pagi ini, ibadah kami, Yesus hadir. Waktu Yesus hadir segala sesuatu akan dipulihkan. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama sekali lagi berkata amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan sukacita yang ada kita mau berkata Yesus terlalu besar. Yesus besar dalam hidup kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga.
Tuhan kita, Dia percaya atas semua perbuatan. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Tuhan kita. Dia percaya Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, oh Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sungguh berkata, Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Betapa hebat Yesus dalam hidup Bapak Ibu dan saya, terbukti kalau kita boleh ada lagi. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami boleh menikmati nafas hidup semua karena kebaikan. Terima kasih. Kami cuma mau berkata Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh sehat. Tuhan Yesus mencukupi segala kebutuhan kami. Ada kesempatan untuk kami memuji, menyembah. Semua karena kebaikan. Makasih Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Karena Bapakku yang baik,
Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu. Sekali lagi kami mau berkata, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa. Oh, amin. Sungguh kami bersyukur. Mulut kami memuji-muji namamu. Kami berterima kasih, kami sungguh bersyukur. Yesus sungguh baik. Kami memuji-muji namamu. Glory, haleluya. Amin, amin, amin. Hiralaboya sedekah, hiralaboya. Amin, amin, amin. Kami bersyukur selama hati kami menyembahmu. Ada mujizat terjadi bagi kami. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sama-sama kita mau berkata, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami sungguh bersyukur Bapa yang baik. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih setiap hari. Kami melihat mujizat dalam hidup kami. Oh, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat
Kami sungguh bersyukur. Lagu ini mengaminkan setiap kami. Bahwa ada mujizat selalu dalam hidup kami. Dan kami tahu melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini melalui hamba-Mu pagi ini. Roh Kudus mari berbicaralah bagi kami. Berbicaralah bagi kami. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di studio, yang ada di gereja, yang ada di rumah. Roh Kudus jamah setiap kami. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan kami tahu firman Tuhan ini akan menjadi rhema dalam seluruh hidup kami. Dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan penuh sukacita. Karena Yesus sendiri yang berbicara dalam hidup kami. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur untuk hari ini di minggu keempat pada bulan Agustus ini. Tidak terasa kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan melalui badai COVID yang Tuhan tetap jaga kita semua, Tuhan melindungi kita. Pagi hari ini tema firman Tuhan akan berbicara mengenai God's protection atau perlindungan Tuhan yang sempurna, dengan subtemanya 5 syarat bagaimana kita bisa masuk di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Namun terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita satukan hati. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk minggu keempat di bulan Agustus. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau akan berbicara memakai mulut lidah bibir hamba-Mu, berbicara mengenai God's protection atau perlindungan Tuhan Yesus, dengan 5 syarat, 5 kondisi bagaimana kami ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan, layakkan setiap anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Mari Roh Kudus, biar Tuhan memberikan roh hikmat pewahyuan bagi setiap kami. Juga untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di studio ini, juga semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Perlindungan Tuhan sempurna, God's protection sempurna. Tapi bagaimana kok ada orang-orang tertentu juga yang notabene anak Tuhan, hamba Tuhan, kok tanda kutip sepertinya tidak ada di dalam proteksinya Tuhan? Tentu ada kondisinya. Ya, pertama pemazmur katakan dia melayangkan matanya ke atas gunung-gunung. Dia mengharapkan pertolongan dari berbagai tempat. Tapi dia menyadari setelah itu di ayat 2, Tuhanlah pertolonganku, penjaga Israel. Tuhan yang hidup, siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus.
5 syarat untuk kita ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ini. Kita akan lihat dalam Amsal 4 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24, poin yang kedua, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Itu poin yang kedua. Ayat yang ke-25, poin yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi mata kita harus tetap memandang terus ke depan, ya, tatapan kita tetap ke muka. Ayat 26, poin yang keempat, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, poin yang kelima, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Poin yang pertama, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dan saya bisa jaga hati, berarti akan terpancar kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa jaga hati, lawan dari kata kehidupan adalah kematian. Saudara, mari kita renungkan pagi hari ini, seberapa kita mau menjaga hati kita. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Saudara, bagaimana cara menjaga hati kita? Apa yang maksud dengan menjaga hati? Hati kita harus murni, hati kita harus tulus, hati kita harus memiliki kerendahan hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Murni, tulus, memiliki kerendahan hati, memiliki lemah lembut. Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, ini berbicara mengenai hati, berbicara mengenai roh. Ya, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Step 1-nya adalah berbicara mengenai roh, berbicara mengenai hati. Hati saudara dan hati saya harus bisa senantiasa terjaga. Terjaga dari motivasi, kemurnian, ketulusan. Terjaga dari apa? Hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan apa? Panas hati, tawar hati, iri hati, dengki. Itu yang harus disunat. Kalau saudara sudah ada panas hati, ada tawar hati, ada dengki, ada iri, ada tinggi hati, maka kita harus bertobat. Itu berarti jaga hati. Ya. Sebaiknya memang jangan sampai kita tawar hati. Sebaiknya kita jangan sampai panas hati. Tapi kadang-kadang manusia ini kan ada jiwanya. Ya, kalau rohnya kalah, hatinya kalah, dia lebih banyak bermain di perasaan. Dia gampang sekali yang namanya baper. Ya, gede perasaan, baper terus, tersinggung sedikit, tersinggung, marah. Ya, terus juga pakai pikirannya sendiri. Jadi akhirnya hatinya ini panas, hatinya marah. Atau kita mungkin lihat orang lain berhasil, kok kita nggak berhasil. Ada iri hati, ada dengki, ada tawar hati. Mana nih Tuhan? Saya udah berdoa sekian lama, kok Tuhan belum jawab-jawab? Semua ada waktunya. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang waktunya Tuhan, kairos atau kronos, waktunya manusia. Kita udah bisa mengkonektingkan. Karena satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Kita harus sabar dengan waktunya Tuhan, kairos. Skala perbandingannya kalau 1 detik Tuhan berarti 4 hari ya, untuk waktu kita. Ya sabarlah, tunggulah, semua ada waktunya Tuhan. Saudara, orang dunia bisa bilang, takkan lari gunung dikejar. Jadi kalau memang itu Tuhan sudah tetapkan dan memang pas buat kita, buat saudara dan saya, Tuhan akan tetapkan buat saudara dalam pergumulan kita. Tapi kalau memang tidak pas doa kita, ya tidak benar, tidak pas, Tuhan tahu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan, damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Menurut kita itu yang baik, belum tentu, saudara. Tuhan yang lebih tahu.
kita serahkan kepada Tuhan, ya, kita bisa mengucap syukur. Itu bisa jaga hati. Orang yang bisa mengucap syukur itu menandakan orang itu bisa jaga hati. Ya, orang yang murni hati, yang tulus, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, itu ada di dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Kalau hatinya bisa dijaga. Tapi kalau hatinya tidak bisa dijaga, maka lawan dari kata kehidupan adalah kematian. Coba orang yang pada panas hati, yang sering marah, yang out of control, akhirnya waduh, saya salah. Sudah marah, sudah berbuat sesuatu yang anarkis, baru kita bertobat. Karena kita nggak bisa jaga hati. Ya, kita harus bisa jaga hati, tentu dengan pertolongan oleh Roh Kudus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di sini, jaga mulut. Jauhkan daripadamu mulut yang dolak-dalik. Mulut ini berbicara perkataan, yaitu jiwa. Ada roh, ada jiwa. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut yang serong, ya, tidak bisa dipegang perkataannya. My words is my bond. Kalau orang barat bilang begitu. Perkataan saya adalah bond saya, atau dealnya saya. Itu satu. Jadi sebetulnya nggak usah tanda tangan juga kalau kita udah nyatakan sesuatu janji. Kita tidak boleh broken promise. Kalaupun kita tidak sanggup melakukan itu, saudara harus datang untuk minta maaf. Maaf, saya tidak bisa. Tapi jangan diulang-ulang terus. Berarti kita gampang sekali. Mulut kita dolak-dalik. Kalau iya, ya iya, kita lakukan. Walaupun ada harga yang harus kita bayar. Ya, kita dasar sama Tuhan, kita penuhi. Walaupun tidak, tanda kutip, waduh, buat saya sendiri nggak cukup. Saya nasar, penuhi. Nanti Tuhan akan melihat itu di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau jaga hati, kemudian jaga perkataan kita, jaga mulut kita. Makanya di era COVID-19 ini lihat semuanya pakai masker. Masker ini kan bicara nutupin mulut nih. Ya, perkataan ini harus dijaga, harus hati-hati. Dengan perkataanmu kamu dibenarkan, dengan perkataanmu kamu harus juga, ya, menerima atau mendapatkan satu penghukuman, penghakiman. Nah, ini yang poin yang kedua. Kemudian biarlah matamu, ini poin yang ketiga, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya, mata kita terus memandang ke depan. Jaga mata. Mata bicara panca indera. Ya, ini bicara tubuh kita. Ada roh tadi, hati, kemudian jiwa, perkataan, pikiran itu jiwa. Ya, perasaan. Ya, jaga itu jiwa kita, perkataan kita. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan pakai mulut kita juga terus untuk bersungut-sungut, ngomel, tapi sebaliknya pakai mulut kita untuk mengucap syukur. Itu jaga perkataan. Kemudian yang ketiga, pandangan mata kita tuju ke depan. Ini fokus berbicara kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia. Fokus kita pada rencananya Tuhan, pada kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Simpel, saudara. Tuhan Yesus bilang, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah musim menuai 4 bulan lagi? Kata murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus bilang, sekarang juga sebetulnya sudah penuaian itu terjadi. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu kehendak Tuhan. Dia mau menyelamatkan semua orang, supaya semua orang berbalik dan bertobat, sehingga tidak ada yang binasa. Tapi bagaimana caranya ya? Kan saya sudah nginjil, person to person, pribadi ke pribadi. Saudara, dikatakan jadikan semua bangsa, all nation. Bagaimana memulihkan satu bangsa Indonesia kalau gerejanya tidak bersatu? Gereja harus bersatu. Gereja harus unity dulu, baru ada satu terobosan dalam penuaian jiwa. Puji Tuhan, lewat COVID ini sudah mulai banyak terus doa bersama. Tapi nggak cukup hanya doa. Saudara, Tuhan juga mau ada doa dan bekerja. Kita bangun
hubungan untuk pekerjaan membangun. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Jadi fokus pada rencana Tuhan. Kita pakai business as a mission. Jadi bukan bisnis hanya otaknya buat cari untung. Enggak, saudara. Ya, justru di pelatihan bisnis ini kita bisa masukin firman Tuhan. Bagaimana kita semua anak-anak Tuhan bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu poin yang ketiga. Ya. Sehingga terjadi transformasi penuhin jiwa. Untuk apa? Second coming. Itu kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang berikutnya, poin yang keempat, ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saya ulangi, tempuhlah jalan yang rata. Jalan yang rata. Bukan yang turun naik ya, tapi yang rata, dan hendaklah tetap di dalam segala jalanmu. Tempuhlah jalan yang rata dan tetap di dalam segala jalanmu. Artinya, poin yang keempat, stabil, konsisten pada aturan, pada rule, pada law, hukum. Enggak berbelok-belok. Saudara bisa mainin hukum. Saudara enggak tempuh jalan yang rata, jalan yang berbelok-belok. Tuhan katakan kepada orang yang berbelok-belok, aku akan belok-belokin. Ya, bisa diputer malah sama Tuhan. Ya, Tuhan mau melihat hati yang lurus. Ya, makanya kita harus tempuh jalan yang rata. Pembuktian hati yang lurus ya jalan yang rata. Ya, tidak istilahnya gimana ya supaya bisa kita dapetin proyek ini kita nyogok. Saudara, tidak boleh. Bahkan pemerintah sudah bilang gratifikasi aja udah salah kok. Jadi, saudara, mari. Saya percaya Tuhan lagi menggenapi. Ya, kalau Tuhan mau melindungi kita dengan sempurna, tadi jaga hati yang pertama. Kemudian jaga kita punya perkataan. Kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Pakai mulut kita untuk mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, bukan ngomel-ngomel. Lalu yang ketiga, pandangan kita, tatapan kita, fokus kita pada Tuhan, pada rencana Tuhan, bukan pada rencana dunia. Baru yang keempat, tempuh jalan yang rata. Ya, tetap stabil, konsisten. Ya, walaupun ada banyak badai. Saya kalau udah ingat begini, ingat si Petrus yang mulai ragu, grogi. Ya, ada di atas air, udah jalan nih, fokusnya matanya ke Tuhan. Dia mulai lihat ke kiri, lihat ke kanan, tenggelam. Ya, Tuhan makanya suruh bilang tempuh jalan yang rata. Dan yang kelima, yang terakhir, poin yang kelima, ayat yang ke-27. Dalam Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, jauhkan kaki kita dari kejahatan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya jangan berbuat kejahatan. Hidup kita harus kudus dan berbuat kebajikan. Lawan dari kata kejahatan ya kebajikan. Ini bicara the 10 commandment, 10 perintah Tuhan nih. Lakukan itu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ada Allah lain. Jangan ada Tuhan lain. Hanya ada satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Patung-patung zaman sekarang ini apa? Ya semualah. Ya, barang-barang materi ini, rumah lah, mobil lah. Ya, kita fokusnya sama Tuhan, bukan fokusnya kepada dunia ini. Ya, berbuat baik, jangan berbuat kejahatan. Hidup kita harus kudus. Ya, 10 perintah Tuhan Yesus. Ya, itu jembatan, kalau sepupu kita bilang sirotol mustaqim itu. Titian rambut dibelah 7. 1, 2, 3. Yang ketiga apa? Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kata Tuhan. Lebih baik saudara begini, sepertinya Tuhan bicara sama saya. Mari kita uji bersama-sama. Kita minta Tuhan gak perintahin untuk hal-hal yang tidak mungkin. Ya, kalau nanti kan dari buahnya kita bisa lihat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat apa?
Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, hari ke-7 harus istirahat. Ya, kita lakukan itu. Cukuplah 6 hari kerja. Saudara nggak usah sampai mau ngejar tanda kutip profit sampai hari ke-7 pun tidak ada istirahatnya. Ya, baru di sini. Ya, yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina. Jangan membunuh itu jangan benci kan? Ya, konteks dalam perjanjian barunya. Kalau kita udah melihat seorang kita benci dengan kita punya saudara, kita tidak beresin, itu hati kita gak beres. Ya, nggak bisa jaga hati. Nah, kemudian jangan berzina. Ya, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, yang ke-9. Jangan bohong. Tadi makanya kan. Kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan iri. Saudara, berbuat baik, hidup kudus. Ya, contoh yang Tuhan taruh dalam hati saya itu Yosua dan Kaleb. Jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan beruntung dan berhasil. Semua orang pasti mau beruntung. Semua orang pasti mau berhasil. Tapi kita jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Renungkanlah Taurat siang dan malam. 10 perintah Tuhan itu, the 10 commandment itu. Oh enggak usah lagi. Ini udah perjanjian baru. Saudara, dasarnya, basicnya kekristenan adalah the 10 commandment. Bahkan seluruh agama di seluruh bumi ini dasarnya adalah 10 perintah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bilang, jangan meniadakan satu titik, satu iota pun yang akan didudukin yang paling rendah. Kalau dia ngajarin, dia dudukin tempat yang tinggi di kerajaan surga. Taurat masih nggak? Ya masih lah. Digenapi malah lebih berat dengan hukum kasih karunia. Yang membunuh tadi dengan pisau atau dengan pistol. Karena kalau kita membunuh, membenci aja saudara kita udah membunuh. Lebih berat dalam hukum kasih karunia. Nah, ini bicara tentang kekudusan. 5 hal ini, saya percaya ini juga bisa memproteksi kita dari badai COVID-19 ini. Ya, yang penting nomor 1 tadi, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kemudian jaga perkataan nih, mulut kita. Jangan dolak-dalik. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan pakai untuk bersungut-sungut, ngomel, sumpah serapah. Keluarkan sesuatu yang baik, baik maka jadi baik. Fokus kita, mata kita tertuju pada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh tertuju pada Tuhan. Ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Terus lakukan kehendak Tuhan. Maka proteksi Tuhan ini sempurna atas saudara dan saya. Nah, 5 hal ini, jalan yang rata bicara tentang konsisten. Saudara tetap stabil. Ya, walaupun sekarang badai COVID ini besar, makin besar, gak ada masalah saudara. Kita terbang di atas badai sebagai seekor Raja Wali. Yosua dan Kaleb, dia tidak pernah melihat orang-orang enak itu menjadi satu tantangan yang besar. Tapi itu adalah satu peluang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia bisa merebut tanah perjanjian. Kita bisa merebut semua janji-janji Tuhan. Sedikit waktu lagi saudara, kita akan melihat satu, begitu gereja mulai bersatukan, terjadi satu transformasi, pemulihan segala sesuatu, terjadi satu penuaian jiwa. Sekarang mulai terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Yang ujung-ujungnya adalah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara itu fokus ke situ, saudara dilindungi sempurna. Sempurna saudara. Keluar masukmu tadi dikatakan dalam Pemazmur katakan, Tuhan menjaga keluar masuk. Tuhan menjaga dari kecelakaan apapun. Karena rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan, damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, God's protection. Tuhan punya perlindungan yang sempurna. Kuasa darahnya, firman-Nya, Roh Kudus-Nya memproteksi kita dengan sempurna. Malaikat-malaikat yang dikirimkan untuk menjaga kita. Tapi 5 kondisi ini kita harus penuhin. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap stabil di poin yang keempat nih, yang kadang-kadang orang nggak stabil. Ya, tidak konsisten. Ya, mundur maju, ngelihat keadaan, belebes.
mulai menyimpang. Poin yang kelima, ke kiri, ke kanan, pakai cara-cara dunia, blebes saudara. Tidak ada perlindungan. Orang melihat keberhasilan itu semata-mata ya kebanyakan dari sisi materi, padahal bukan itu. Ya, keberhasilan itu waktu saudara melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, itu keberhasilan, itu kesuksesan. Dan proteksi Tuhan pasti sempurna. Saudara boleh punya emas perak seluruh dunia, tapi jiwamu binasa untuk apa? Apakah itu disebut keberhasilan? Kita belajar juga dari Salomo. Ya, orang yang penuh hikmat sekalipun, orang yang pernah ketemu Tuhan, ya bisa menyimpang ke kanan ke kiri, punya istri banyak, waduh gak karu-karuan, menyembah berhala. Akhirnya dia bertobat. Sia-sia usaha menjaring angin. Saudara, kita harus fokus pada rencana kehendak Tuhan. Ya, tadi jaga hati, jaga kita punya perkataan, jaga fokus kita stabil, konsisten, jalan yang rata. Ya, terus kemudian tidak menyimpang ke kanan ke kiri, berbuat baik, jangan berbuat kejahatan. Biarinlah orang-orang itu berhasil dengan cara-cara yang tidak fair atau tipu sana, tipu sini, korupsi sana, biarkan aja. Itu urusan Tuhan sama mereka. Kita doakan supaya mereka juga bertobat. Tapi jangan kita sampai iri, lalu kita menyimpang ke kanan ke kiri. Maka perlindungan Tuhan tidak ada. Kita yang keluar dari perlindungan Tuhan. Begitu kita nyimpang ke kiri, ini kan perlindungan Tuhan nih. Lalu jalan rata nggak? Kalau jalan rata ya ada dalam proteksinya Tuhan. Begitu mulai ke kiri, ke kanan, ya pocok-pocok dah tuh. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, mabok lah. Saudara fokus sama Tuhan. Saya percaya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kami boleh ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. God's protection oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa firman-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun, membimbing kami, membantu kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kami mau Tuhan ingatkan kami tidak akan tinggi hati, tapi rendah hati, lemah lembut, murni, taat, setia kepada Engkau. Dan kami jaga perkataan kami, bukan punya mulut yang dolak-dalik. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berarti dari si jahat. Ingatkan kami Tuhan, tidak ada persungutan, tapi yang ada adalah pengucapan syukur, pujian, penyembahan kepada Engkau. Dan yang ketiga Tuhan, kami jaga fokus kami, mata kami tertuju pada Engkau. Mataku tertuju padamu. Biar itu boleh terjadi dalam hidup kami, seluruh eksistensi hidup kami. Fokus di jalan yang rata. Ya, kami konsisten Tuhan, stabil dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau. Fokus pada rencanamu, pada kehendakmu. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami senantiasa berbuat kebajikan, bukan kejahatan. Maka proteksi Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, biarlah mata kami terus tertuju kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami senantiasa, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu melalui roh hikmat pewahyuan-Mu Tuhan Yesus, yang terus mengajar kami. Tanamkan dalam setiap hati kami firman-Mu. Firman-Mu berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu dalam masa pandemi yang mungkin masih sampai tahun ini. Tuhan, kalau Engkau izinkan semua ini, Engkau punya satu hal yang besar, yaitu penuaian jiwa beribu-ribu laksa lewat COVID-19 ini. Maka terjadi penuaian. Orang-orang tidak lagi sembarangan hidupnya. Yang kedua, gereja mulai mau bersatu, merendahkan diri hamba-hamba untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan Yesus. Transformasi boleh terjadi untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba, kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Roh Kudus, teraikan semua ini. Dan biarlah sebentar kami juga akan berpisah kembali pada aktivitas kami seminggu ke depan.
Kami rindu menerima berkat yang dari Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali pada aktivitas kita masing-masing dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran yang damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan bimbingan pertolongan penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.